Perkenalkan, nama saya Sinta. Di sini saya akan melakukan UAS Sistem Informasi Geografis, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada data atribut, yang kedua itu ada join table, yang ketiga itu ada style peta, dan yang terakhir itu ada layout peta. Baik, langsung saja dalam proses pengerjaan. Baik, langsung saja klik open attribute table, terus news file, name-nya dikasih kelurahan, terus untuk bagian komennya kasih kelurahan di Semarang Tengah. Untuk type-nya kita kasih string, dan like-nya itu 50, lalu kita klik OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita klik doc attribute table. Nah, lalu kita klik bagian 1. Itu akan muncul berwarna kuning itu di bagian peta Kecamatan Semarang Tengah. Itu untuk mengetahui bagian kelurahan untuk namanya. Dan lakukan hal yang sama di nomor 2, 3, dan selanjutnya untuk mengetahui nama kelurahan tersebut. Oke, berikutnya open attribute table, terus klik news file. Oke, name-nya kita kasih L2019. Terus untuk komennya kita kasih laki-laki 2019. Untuk types-nya kita kasih integer 64 bit. Lalu untuk like-nya itu 50. Lalu oke. Nah, masukkan jumlah laki-laki pada tahun 2019 di Kelurahan Sekayu dan seterusnya. Maka lakukan juga hal yang sama pada P 2019. Itu kan nanti komennya P perempuan 2019. Nanti diisi juga seperti sama pada L 2019. Oke, berikutnya open files kalkulator, lalu matikan only update one selection feature, terus create a new files-nya nyalakan. Untuk output files name-nya dikasih total 2019. Terus untuk output files type-nya ganti 64 bit. Lalu ke files and values, kita klik, masukkan L2019 ditambah dengan P 2019, lalu klik OK. Nah, maka totalnya sudah ada di setiap kelurahan. Klik layar, terus add layar, add spreadsheet layar, terus browser. Kita masukkan data penduduk yang telah kita buat di Excel, lalu klik OK, terus kita properties, terus join, terus kita klik itu ganti kelurahan, dan join face-nya nyalakan, dan centang L 2020 sampai P 2022. Terus untuk custom file-nya nyalakan, terus diganti jumlah, lalu klik OK, dan terus apply, terus lalu OK.
lalu join attribute table, terus masuk ke kalkulator, lalu bagian output filesnya total 2020. Untuk typesnya itu 64 bit, terus masuk klik files and value-nya, itu jumlah laki-laki 2020 ditambah dengan jumlah perempuan 2020, lalu klik OK. Nah, kita masuk lagi ke kalkulator, lakukan hal yang sama untuk 2021 dan juga 2022. Jika sudah, maka sudah terlihat total hasil 2020 sampai dengan 2022 di setiap kelurahan. Lalu save edit, lalu kita close, terus kita klik kanan, kita ke export, terus save future as, kita klik browser, lalu kita kasih nama. Lalu kita klik save, lalu OK, maka akan muncul seperti ini. Kita klik kanan, kita masuk ke properties, kita klik simbol logi, lalu kita ganti categorize yang di atas. Nah, oke, kita kasih value-nya itu nama kelurahan. Oke, terus untuk classifity-nya kita klik, kita apply, lalu oke, kita klik kanan lagi, kita ke properties, kita ganti categorize-nya itu ke graduate. Nah, untuk value-nya itu total 2020. Lalu untuk class-nya kita ganti angka 4. Lalu kita apply. Terus klik OK. Oke, kita klik kanan lagi, kita ke properties, lalu kita ke label. Oke, nah no labelnya itu kita ganti ke single label. Lalu untuk value-nya itu kelurahan. Lalu kita klik buffer, oke, lalu kita centang draw text buffer, lalu kita apply, lalu klik OK, maka akan muncul seperti ini. Lalu kita klik kanan lagi, kita ke export, kita save feature as, lalu kita klik browser, kita kasih nama, lalu kita klik save, lalu klik OK. Kita klik project, lalu kita klik new sprint layout, lalu kita kasih nama,
Lalu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Lalu kita klik kanan, kita ke Pack Properties. Terus untuk size-nya kita ganti di size A3. Terus kita ke Add Shape. Lalu kita klik Add Rectangle. Terus kita buat kotak seperti berikut ini. Kalau sudah, kita ke Add Shape lagi. Lalu ke Add Rectangle. Kita buat kotak di sampingnya juga. Selanjutnya kita ke Add Map. Lalu kita klik kanan. Lalu kita klik OK, maka akan muncullah peta yang telah kita buat. Lalu kita rapikan. Kalau sudah rapi, kita scroll ke bawah. Terus untuk lock layer-nya kita klik, sama ke lock style for layer. Terus kita klik grid. Lalu klik tambah. Lalu klik grid 1. Selanjutnya modif grid. Terus kita ke interval. Kita ganti sentimeter. Nah, untuk bagian X-nya itu 0 yang paling awal kita ganti 5. Dan untuk Y-nya juga kita ganti angka 5. Lalu kita ke frame style. Lalu kita ganti zebra. Lalu kita centang draw coordinate. Setelah itu yang bagian outside kita ganti inside frame semua. Kalau sudah, kita ke add label. Terus kita bikin lagi kotak. Lalu namanya kita buat.
Lalu kita ganti font. Kita pakai yang Nirmala UI. Kita klik, lalu kita klik board. Terus untuk ukurannya itu di 16, lalu oke. Terus lalu kita klik center. Bagian senternya diklik. Lalu kita rapikan. Kita lanjut ke add scale bar. Kita klik. Kita buat lagi kotak. Lalu kita ke style. Kita ganti numerik. Lalu kita rapikan. Kita ke add label. Kita buat lagi kotak. Lalu kita kasih nama. Lalu fontnya kita klik, kita pilih di MS Serif, kita bold, lalu ukurannya, size-nya itu di 15. Kalau sudah, kita rapikan. Nah, selanjutnya kita ke add scale bar. Kita ke scale bar unit. Ke scale bar unit. Itu kita ganti ke kilometer. Terus label unit. Kita ganti itu di angka 5. Lalu ke leaf. Leaf-nya itu kita ganti 2. Untuk right-nya itu 3. Lalu ke fixed width yaitu 0,75. Lalu kita rapikan. Kita ke add legend. Kita matikan auto update. Lalu kita hapus yang tidak diinginkan. Sisakan style peta. Lalu kita ganti namanya. Setelah itu kita rapikan. Oke, kita lanjut ke add north arrow. Kita buat lagi kotak. Lalu kita rapikan. Selanjutnya ke add feature. Kita buat dulu kotaknya.
kita klik raster image, kita masuk ke browser, lalu kita masukkan logo atau gambar yang kita inginkan, lalu open. Baik, lakukan hal yang sama untuk gambar kedua. Lalu kita save project. Kita ke export image, kita kasih nama, lalu kita save. Maka nanti akan muncul seperti ini.